Ya, lalu dilaporkan ke saya. Siap, Bu. Sebelumnya kalian per kelompok sudah membuat mood board. Nah, pada hari ini nanti kalian akan membuatnya jadi desain koleksi busananya. Untuk memulai pembelajaran mungkin kita bisa melihat cuplikan video ini dulu ya. Siap, Bu. Bu, garis suaranya. Ya, ini ada yang Ini bagusnya. mungkin bisa dilihat ya, ini untuk koleksinya bisa diamati. Sudah, Bu. Oke, dari video itu menurut kalian apa nih yang menonjol? Biasa, Bu. Kayaknya kan. Ya, variannya berbeda ya. Iya, Bu. Ya, betul. Jadi dari desain-desainnya itu mengangkat tema kupu-kupu. Terus, apakah ada yang ini pernah ikut fashion show? Belum. Belum pernah lihat fashion show di TV atau di Udah. pernah kan? Ya. Nah, itu nanti kalau kalian melihat fashion show pasti tahu untuk koleksi-koleksi busana itu seperti apa. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu memahami langkah-langkah perencanaan proyek pembuatan koleksi busana wanita secara berkelompok. Kemudian mampu menyusun konsep koleksi busana berdasarkan tema dan target pasar yang telah ditentukan. Kemudian yaitu mampu merepresentasikan hasil perencanaan koleksi busana secara kelompok dengan percaya diri dan komunikatif. Jadi untuk hari ini kita akan berkelompok terus membuat desain busana sesuai dengan mood kalian yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kalian presentasikan hasil karya desain busana secara berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep koleksi busana. Konsep koleksi busana ini adalah landasan ide dan arah desain yang digunakan untuk menciptakan beberapa rancangan busana yang memiliki keterpaduan tema, karakter, dan gaya. Dalam satu koleksi, seluruh desain harus tampak memiliki hubungan atau benang merah yang jelas. Keterpaduan ini bisa dilihat dari kesamaan warna, bahan, siluet, detail desain, serta kesan estetika yang ingin ditunjukkan. Nah, seperti yang sudah kalian lihat dari video sebelumnya, yaitu semua desainnya ada elemen kupu-kupu, terus menggunakan warna-warna yang senada, putih, emas, terus krem-krem gitu kan. Nah, selanjutnya dalam koleksi ini memiliki beberapa unsur, yaitu tema koleksi, karakter koleksi, warna dan bahan, siluet dan bentuk, target pasar, serta line-up koleksi. Nah, ada yang tahu belum tema koleksi itu apa? Nggak tahu. Sebelumnya mungkin kalian secara tidak sadar itu membuat suatu desain dengan tema tertentu ya. Tema ini merupakan gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan desain. Tema dapat diambil dari berbagai sumber seperti budaya, alam, tren mode atau gaya hidup. Nah, contoh dari tema ini seperti romantik floral, teknik etnik modern, futuristik minimalis, dan urban casual. Nah, misal kalau kalian nih desain
feminim atau dress yang bunga-bunga terus ada raffle-nya. Nah, mungkin kalian ini sedang mengambil tema romantic floral. Selanjutnya yaitu karakter koleksi. Karakter ini menggambarkan kesan yang ingin ditampilkan oleh busana. Misalnya elegan, feminim, dinamis, profesional, atau ekspresif. Karakter ini akan mempengaruhi dalam pemilihan warna, bahan, dan bentuk desain. Nah, misalnya feminim ini pakainya warna apa? Pink. Bisa biru, bisa soft gitu ya. Terus untuk bahannya itu biasanya kalau pakai apa kalau bisa biar bisa menonjolkan karakter yang feminim. Bahannya Sifon, organza. Ya itu kalau organza ini ya kayak yang gambar-gambar gitu karakternya. Selanjutnya warna dan bahan. Nah, warna dan bahan ini adalah elemen penting yang memperkuat kesan visual. Seperti warna lembut itu menunjukkan kesan yang anggun dan feminin. Kemudian untuk warna yang netral itu memberikan kesan profesional dan modern. Kemudian warna yang kontras itu menunjukkan karakter tegas dan dinamis. Nah, contoh warna lembut itu seperti apa? Yang bisa, oh iya tadi kalian sudah menyebutkan ya warna yang lembut itu seperti pink, terus biru itu bisa menampilkan kesan yang feminin. Nah, warna yang netral itu bisa memberikan kesan yang profesional. Contohnya, biasanya kalau orang-orang yang pergi kantor itu menggunakan kemeja yang warnanya Putih dan nah, biasanya seperti itu. Ada yang bener nggak? Cara yang bener-bener ya. Nah, dari selanjutnya itu pemilihan bahan harus disesuaikan dengan fungsi dan tema koleksi. Misalnya, katun untuk gaya casual, sedangkan satin untuk busana pesta, lalu linen itu untuk busana kerja yang ringan. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu siluet dan bentuk. Di mana siluet ini menunjukkan garis besar bentuk busana dari kepala hingga kaki. Jenis-jenis siluet umum yaitu apa? alay. X-line itu kayak gimana? X-line itu seperti kayak ini, X-line. Jadi yang di pinggang ya, yang bentuk dada. Jadi di pinggangnya itu kecil ya. Terus princess line dan empire line itu biasanya yang ada potongan-potongannya. Nah, pemilihan siluet ini harus mendukung karakter dan tema yang diangkat agar keseluruhan koleksi tanpa abstraksi. Jadi dalam pembuatan desain koleksi itu siluetnya harus serasi ya, harus sama. Jangan kalau misal ada yang terus yang lainnya ini ya fit body kan kurang tampak terpadu gitu. Selanjutnya target pasar. Target pasar ini menunjukkan kepada siapa busana ditujukan. Desainer itu harus menentukan sasaran pengguna agar desain sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Contohnya, bisa kalian mendesain busana untuk remaja. Jadi kalian harus menggunakan gaya yang trendy dan ekspresif. Kalau kalian ingin mendesain busana untuk dewasa muda itu menggunakan gaya yang simpel dan elegan. Kemudian untuk wanita yang profesional atau seorang wanita karir itu kalian menggunakan desain busana yang menampilkan kesan yang formal. Kemudian unsur yang terakhir yaitu line up koleksi. Jadi line up koleksi ini merupakan tugas yang akan kalian kerjakan ya. Line up ini adalah susunan beberapa sketsa desain dalam satu koleksi yang memperlihatkan hubungan antar busana. Setiap desain biasanya memiliki variasi bentuk, namun tetap dalam kesatuan warna, bahan, dan tema yang sama. Nah, izin papaman. Ya boleh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan desain koleksi.
warna, bahan dan siluet yang sesuai. Kemudian yang keempat, menentukan target pasar dan fungsi busana seperti casual, kerja, pesta, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, itu membuat line-up desain sederhana untuk menggambarkan keterpaduan koleksi. Kemudian yang keenam, yaitu menyusun deskripsi konsep koleksi. Nah, sebelum masuk ke penugasan, kalian bisa mengamati. Oke, boleh silakan. Kemudian untuk sebelum ke penugasan, kalian bisa mengamati faktor koleksi berikutnya. Coba diamati terlebih dahulu elemen-elemen yang menurut kalian merupakan yang ingin ditonjolkan oleh si desainer. Yang serasi apa aja tentunya? Kali itu. Kali. Oh iya, ada kali-kalinya ya. Batik. Betul. Mengangkat ini batik semua ya. Semuanya mengandung unsur batik. Terus ada lagi? Apa sih ini? Yang temanya kali-kali gitu sih, Bu. Temanya apa? Kali-kali gitu. Ya betul. Jadi pesan yang disampaikan itu pesan profesional. Jadi yang sesuai dengan target pasarnya, tadi apa target pasarnya kalau pesan profesional seperti wanita, karir. Terus ada lagi nggak? Siluetnya apa kalau kalian? Betul ya, Mbak. Ini yang ini kelihatannya kayak sebenarnya karena masih dimasukkan jadi mungkin kayaknya iya. Tapi ini secara keseluruhan siluetnya menggunakan siluet H. Kemudian apa lagi? Ada ini ya unsur apa parutan-parutan. Oh iya, ada urutannya itu. Nah, ya. Mungkin buat kalian bisa diamati terlebih dahulu. Dari menurut kalian ini warna yang ditonjolkan apa nih? Biru. Oh sama-sama biru. Birunya biru itu, biru yang muda. Biru yang muda. Nah, jadi dari menurut kalian ini bisa kalian analisis terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke penugasannya ya. Jadi kalian bisa sesuai kelompok duduknya, kemudian membuat desain di mana dalam satu koleksi ini terdiri dari 5 desain sesuai dengan jumlah kelompok kalian ya. Kalian bisa amati dulu mood board-nya, terus tentukan tema yang mau kalian angkat dan buat desain yang terpadu, yang serasi satu sama lain. Mungkin bisa dimulai ya dari sekarang. Ya, betul. Bu, hasilnya sudah dikecilin nggak, Bu? Bikin Bu, gimana ya? Ini kamu desainnya yang mana ini? Desain saya ini, Bu. Kenapa memilih hal ini? Kenapa seperti itu? Karena ini kan soalnya kayak wanita gitu, Bu. Oh gitu. Tapi tetap stylish gitu, Bu. Ya, setuju. Itu terlalu seksi, Bu. Gak cocok dengan Bu. Ini kan bisa dipakai itu celana. Bagus ya, pakainya yang biru-biru. Ini kenapa pilih sendiri kamu? Ya itu, Bu. Salah itu, salah pemaknaannya, Bu.
Gimana? Lihatnya Ibu. Saya belum warna Ibu. Bisa dibantu ya buat teman-temannya. Ya, ini seru. Bu, ini gambar batiknya gimana Bu? Di buku saya ada batiknya Bu. Susah ya Bu. Ini batiknya ada di gambar. Iya, sesuai dengan itunya. Tapi yang sederhana juga nggak apa-apa. Saya kehilangan dompet Bu. Bisa dibuntutin temennya ya. Iya. Dompet. Oh ya, kalian dalam membuat desainnya bisa menggunakan Pinterest ya untuk referensi-referensinya. Ya. Cari kita Kalau ada yang kesulitan bisa disampaikan ya. ya Bu. Ayo sudah mulai kapan nih? Batik cari batik itu namanya batik kamu. Yang kamu main gimana nih? Batik kamu. Kamu. Tidak sampai. Oh, oke, bisa dilanjutkan. Udah hampir selesai. Udah Bu, udah lagi Bu. Perbandingan apa? Ini motif kerudung semua. Saya nyari apa enggak? Semua. Ya. Bagus-bagus sudah. Kamu makan gak Nusantara ya? Ya. Makanannya iya kan. Itu biasanya kalau buat formal-formal. Bu, ini kalau buat pesta nggak bisa. Bisa, tergantung dengan desain seperti apa ya. Maksudnya kayak kondangan. Ya boleh. Bisa buat sendiri loh kan. Kalian kan di sana nih. Buat desain sendiri. Polanya Bu yang susah. Polanya nanti nih dari joksit. Nah, caranya gimana Bu? Untuk jenapis. Ya kan udah. Kalian kan sudah kelas 11, jadi udah diajarin beberapa pola-pola lah. Pola dasar juga udah bisa. Oh, siap. Ini bagus. Samudra. Sudah
ngikutin rumputnya aja. Oh gitu. Tapi bikinnya bisa juga susah. Kenapa? Nah, kan harus menemukan ide-ide baru untuk kita mengasih cerah kalau kan itu. Ini ya, nanti kalau kalian mau buatnya pakai digital, boleh pakai manual, boleh. Karena kalau kalian pakai digital nanti bisa di print dulu. Mengenai itu, Ya boleh. Gimana? ini tuh Gimana? itu kalau sendiri itu pendek aja ya Bu, apa harus ditambah panjangnya? Ini tergantung dengan target kalian ya. Kalau misalnya memang yang menonjolkan kesan yang seksi alluring gitu, nah itu nggak apa-apa segini. Tapi yang penting jangan sampai di atas paha ya. Sewajarnya saja. Terus saya mau lihat foto aja ya. Boleh. Mau lihat yang lain bagus-bagus Bu, ternyata kelompok sini Bu. Oh, kelompok 3 nih. Warnanya merah menyala. Wow. Merah-merah, punya aku dong biru. Saya udah biru. Ada birunya biru deh. Nah, mungkin bisa presentasi terlebih dahulu ya. Buat kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 2 saya. Ya, saya. Yes, yang sudah ada warnanya ya. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai hasil desain yang kami buat. Nah, nama koleksinya yaitu Blue Streaks and Denim Edge. Tema utamanya yaitu casual chic, karakter atau look. Koleksi ini menawarkan penampilan yang feminim, segar, muda, dan berani. Mengombinasikan kelembutan garis-garis vertikal biru muda dengan elemen struktural seperti denim dan aksen tali hitam yang dinamis. Kemudian koleksi ini termasuk busana ready to wear untuk acara semi formal, kasual, hiburan, dan busana remaja atau dewasa muda. Koleksi ini tidak termasuk busana kerja formal atau busana pesta malam. Target pasar utamanya yaitu wanita muda atau remaja yang memiliki gaya hidup aktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep koleksi ini. Koleksi Blue Streaks and Denim Edge adalah mewujudkan gaya muda yang modern dan playful. Kami menggunakan material utama bergaris. Kami menggunakan material muda bergaris biru muda yang ringan, dipadukan dengan aksen denim yang tebal dan tali hitam untuk menciptakan kontras yang menarik. Mulai dari outline dress yang anggun, crop top, dan celana lebar yang berani, hingga warna denim yang stylish. Koleksi ini dirancang untuk wanita yang ingin tampil segar, percaya diri, dan menonjol di setiap kesempatan santai hingga semi formal. Nah, desainnya seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bisa diberi apa dulu? Kelompok selanjutnya bisa dipresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 2, di mana desain kami dengan nama Magnetic Blue. Tema utamanya geometris modern. Karakternya menampilkan penampilan kuat, tajam, seksi. Termasuk busana pesta. Target pasarnya wanita muda. Untuk fokus utama kami adalah siluet yang membentuk tubuh, mulai dari crop top yang dipasangkan dengan celana flare yang unik hingga dress panjang. Mungkin segitu dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, untuk kelompok selanjutnya bisa disiapkan untuk presentasi selanjutnya di minggu depan ya. Baik.
desain yang kuat. Unsur utama dalam konsep koleksi meliputi tema, karakter warna, bahan, siluet, target pasar, dan line-up desain. Semua unsur ini harus saling berhubungan agar koleksi tampak harmonis dan profesional. Seperti yang sudah kalian perhatikan tadi, kalian juga sudah menyebutkan tema kalian, terus karakter yang ditonjolkan, dan kalian sudah sampai pada pembuatan line-up desainnya. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian bisa mengerjakan proses berikut ya, bisa di-scan dan dikerjakan selama 5 menit. Jadi Ibu, soalnya berapa? Soalnya 5 saja ya. Sampai berapa Bu? Kalau kalian memahami pembahasan kita pada hari ini, pasti soalnya sangat mudah. Bu, saya salah Bu. Bu, saya benar semua Bu. Saya salah satu Bu. Ye, 100. Oke, udah selesai semua kan? Udah. Nah, dari hasil dari proses kalian tadi, kalau kalian mendapatkan nilai di bawah 70, maka kalian harus mengerjakan tugas remedial di mana kalian harus memilih salah satu tema berikut ini seperti floral, sporty, office, retro, minimalis. Nah, selanjutnya kalian harus mengisi tabel sederhana atau worksheet yang nantinya akan dikirimkan di Google Classroom. Lalu kalian membuat dua sketsa sederhana. Nah, untuk yang nilainya di atas 70, kalian harus mengerjakan tugas penayaan yang mana memilih satu desainer, terus mengamati satu koleksinya, kemudian membuat analisis singkat yang meliputi unsur-unsur koleksi yang tadi, lalu mengembangkan dua variasi desain dari koleksi tersebut. Sudah paham potongan pembahasannya? Nah, setelah itu kalian harus mengajar ini ya, refleksi dulu ya di podcast ini. Lalu nanti dikumpulkan saat mau pulang. Jadi itu Nah, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa besok yang belum presentasi bisa dilanjutkan presentasinya ya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan praktik dalam pembuatan busana agar kalian lebih mahir ya. Sebelum untuk pembelajaran, untuk ketua kelas bisa berdoa dulu dipimpin.